Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok agama dan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang agama dan masyarakat tersebut. Kaitan agama dan masyarakat banyak dibuktikan oleh pengetahuan agama yang meliputi penulisan sejarah dan figur Nabi dalam mengubah kehidupan sosial, argumentasi rasional tentang arti dan hakikat kehidupan, tentang Tuhan, dan kesadaran akan maut menimbulkan religi, dan sila ketuhanan yang Maha Esa sampai pada pengalaman agamanya pada para tasawuf. Bukti di atas sampai pada pendapat bahwa agama merupakan tempat mencari makna hidup yang final. Kemudian pada urutannya, agama yang diyakininya merupakan sumber motivasi tindakan individu dalam berhubungan sosial, dan kembali kepada konsep hubungan agama dengan masyarakat, di mana pengalaman keagamaan akan terrefleksikan pada tingkatan sosial dan individu dengan masyarakat seharusnya tidak bersifat antagonis. Membicarakan peranan agama dalam kehidupan sosial menyangkut dua hal yang sudah tentunya berhubungan erat, memiliki aspek-aspek yang terpelihara, yaitu pengaruh dari cita-cita agama dan etika agama dalam kehidupan individu dari suatu sistem mencakup individu dan masyarakat. Seperti adanya emosi keagamaan, keyakinan terhadap sifat faham, ritual, serta umat atau kesatuan sosial yang terkait agamanya. Agama dan masyarakat dapat pula diwujudkan dalam sistem simbol yang memantapkan peranan dan motivasi manusianya. Kemudian terstrukturnya mengenai hukum dan ketentuan yang berlaku umum, seperti banyaknya pendapat agama tentang kehidupan dunia, seperti masalah keluarga, bernegara, konsumsi, produksi, prinsip waris, dan sebagainya. Kalau gitu berlanjut pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aden Ramadan. Saya dari kelompok agama dan masyarakat. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang rumusan masalah. Selanjutnya tujuan. Terus, apa itu agama dan masyarakat? Dan yang terakhir adalah fungsi dan dimensi agama. Yang pertama saya akan terangkan adalah rumusan masalah. Yang pertama, pengertian agama dan masyarakat. Fungsi agama. Yang ketiga, dimensi agama. Yang keempat, hubungan agama dan masyarakat. Yang kelima, kelembagaan masyarakat. Yang keenam, faktor penyebab terjadinya konflik agama. Yang ketujuh, contoh konflik agama. Yang terakhir adalah cara mengantisipasi konflik agama. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian agama dan masyarakat. Yang kedua, untuk memahami fungsi agama dan masyarakat. Yang ketiga, untuk mempelajari pelaksanaan agama dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menerangkan apa itu agama dan masyarakat. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Selanjutnya masyarakat. Masyarakat adalah terjemah dari istilah society dalam bahasa Inggris, adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam suatu kelompok tersebut. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang fungsi dan dimensi agama. Yang pertama adalah fungsi agama dalam masyarakat. Ada 3 aspek penting yang selalu dipelajari, yaitu yang pertama adalah kebudayaan, yang kedua sistem sosial, yang ketiga kepribadian. Selanjutnya adalah dimensi agama. Dimensi agama yaitu yang pertama dimensi keyakinan, yang kedua dimensi pengalaman, yang ketiga dimensi pengetahuan, dan yang terakhir ada dimensi konsekuensi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kaitan hubungan agama dan masyarakat. Di Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan adat istiadat yang berhubungan dengan agama dan masyarakat. Dari berbagai budaya yang ada di Indonesia dapat dikaitkan hubungannya dengan agama dan masyarakat dalam melestarikan budayanya. Sebagai contoh, budaya Ngaben yang merupakan upacara kematian bagi umat Hindu Bali sampai sekarang yang masih terjaga sekali kelestariannya.
Kaitan agama dan masyarakat dapat mencerminkan 3 tipe. Meskipun tidak menggambarkan sebenarnya secara utuh, yaitu 1. Masyarakat yang terbelakang dan nilai-nilai sakral. 2. Masyarakat pra-industri yang sedang berkembang. 3. Masyarakat industri sekular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan apakah di Indonesia pelembagaan agama itu ada. Ya, kita mulai saja. Pelembagaan agama di Indonesia yang mengurusi agamanya. Pertama, lembaga dari Islam yaitu MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, Kristen ada 2. Yang pertama Kristen Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau disingkat PGI. Yang Katoliknya Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI. Terus yang ketiga ada agama Hindu, lembaganya Perisada. Terus yang keempat ada Buddha, lembaganya MBI atau Majelis Buddhayana Indonesia. Yang kelima ada Konghucu dengan nama lembaganya Matakin. Sudah itu, apa saja faktor penyebab terjadi konflik agama? Pertama, karena tidak adanya kemampuan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang selama ini menjadi pedoman bangsa dan negara kita mulai digoyang dengan adanya amandemen Undang-Undang 45 dan upaya merubah ideologi negara kita ke ideologi agama tertentu. Terus kurangnya rasa menghormati baik antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya ataupun sesama pemeluk agama. Dan adanya kesalahpahaman yang timbul karena adanya kurang komunikasi antara pemeluk agama. Terus cara mengantisipasi konflik agama tidak memperkenankan pengelompokan domisili dari kelompok yang sama di daerah atau wilayah yang sama secara eksekutif. Masyarakat pendatang dan masyarakat pendukung asli juga harus berbaur. Yang ketiga, segala macam bentuk ketidakadilan struktural agama harus dihilangkan atau dibuat seminim mungkin. Terakhir, kesenjangan sosial dalam hal agama harus dibuat seminim mungkin. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, Agama dan Masyarakat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi question.